Halo sahabat Rapi channelku semuanya. Renungan hari ini ku beri judul Kom terug by God. Kita baru saja menyaksikan pertandingan MotoGP, atau kita melihat, mendengar, atau membaca tentang peristiwa yang terjadi di negara Ukraina dengan Rusia. Pasti mereka sebelum beraksi telah memasang strategi-strategi agar pada saatnya nanti mereka bisa mengalahkan lawan sehingga mereka dapat menang. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Saya akan menyebutkan satu ayat, yaitu ayat 20 yang berbunyi, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Bacaan hari ini menceritakan tentang Yesus dengan Beelzebul, dan bacaan hari ini menceritakan kisah tentang kesembuhan orang bisu yang dilakukan oleh Yesus. Sahabat Rapi channelku semuanya, lewat ilustrasi di atas menggambarkan dunia saat ini, bahwa dunia ini bisa sebagai tempat medan perjuangan antara manusia dengan setan. Kita sebagai manusia harus membuat strategi-strategi agar kita tidak terjebak oleh jebakan-jebakan yang dipasang oleh setan. Sebab kita tahu bahwa musuh kita begitu pintar dan licik, sehingga ia selalu memasang jebakan-jebakan sebagai perangkap, dan perangkap itu pun dapat masuk di dalam pikiran manusia. Sesuatu yang indah belum tentu baik dan benar, sebab kelihatannya baik, tetapi ternyata itu adalah jebakan yang dipasang oleh setan. Banyak contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja, ada orang yang awalnya berbuat baik dengan memberi pinjaman uang, namun di balik itu ada rencana yang jahat, rencana sebagai perangkap supaya kita masuk di dalam perangkapnya. Sahabat Rapi channelku semuanya, namanya saja sudah tidak senang. Meskipun apa yang dilakukan baik dan benar, tetapi saja kelihatan salah dan jelek. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Lalu muncul pertanyaan, mengapa muncul tindakan kejahatan? Karena manusia sudah menutup diri pada kebaikan Allah, dan manusia mau mengatur diri sendiri demi kepuasannya. Dan ini menjadi umpan enak bagi setan, karena setan dapat dengan mudah menguasai manusia. Maka muncullah tindakan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Dengan munculnya kejahatan menjadi tanda bahwa hidup seseorang sudah menjauh dari Allah, tidak selaras lagi dengan kehendak Allah.
sehingga tindakan kebaikan dan kebenaran sudah tidak dapat dilihat lagi oleh manusia. Dan manusia pun tidak lagi dapat menghargai tindakan kebaikan dan kebenaran itu. Namun, Yesus tidak marah dan tidak sakit hati, tetapi Yesus memberikan penjelasan dan harapan. Sahabat Terapis channelku semuanya, marilah di masa pertobatan ini kita mohon pertolongan kasih Allah agar kita diberikan kekuatan supaya kita dapat cepat-cepat kembali kepada Allah jika hati dan pikiran kita menjauh dari Allah, supaya Allah segera menguasai hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, kita harus juga memasang dan membuat strategi di dalam hidup kita, yaitu kita jangan sekali-kali menjauh dan melepaskan diri dari genggaman tangan Allah. Jika kita terasa terlepas, bersegeralah untuk kembali kepada Allah. Dengan begitu, kita akan terlepas dari jebakan-jebakan musuh kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersama dengan Allah, dengan menerima tawaran dari Allah, yaitu kita harus berserah diri dan percaya kepada Allah. Maka kita selalu teguh berpegang pada kasih-Nya. Dengan kesetiaan pada Allah, iman kita menjadi kokoh, dan keselamatan dan kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita. Salam hangat dan sehat dari para rahib. Terima kasih.